Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi dengan saya Joko Supriyanto. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang materi barisan dan deret aritmatika. Baik, untuk lebih jelasnya perhatikan tayangan selanjutnya. Barisan aritmatika. Suatu barisan dengan beda atau selisih antara dua suku berurutan selalu tetap atau konstan disebut barisan aritmetika. Jadi sini kata kuncinya adalah beda atau selisih antara dua suku yang berurutan itu selalu tetap ya atau konstan. Itu disebut dengan barisan aritmetika. Baik, perhatikan contoh berikut. Misalkan ada suatu bilangan atau barisan bilangan 3, 5, 7, 9. Coba perhatikan bagaimana selisihnya 3 ke 5, 5 ke 7. 3 ke 5 itu selisihnya adalah 2 atau tambah dengan 2. Kemudian 5 ke 7 itu juga sama ditambah dengan 2. 7 ke 9 juga sama ditambah dengan 2. Ya, dari barisan ini diperoleh A-nya atau suku pertamanya ini adalah 3. Ya, jadi A atau suku pertama, jadi nama lain dari A itu adalah suku pertama, ditulis dengan A biasanya, itu adalah 3. Ini adalah suku pertamanya. Kemudian beda atau selisihnya adalah 2. Nah, beda itu dari mana? Beda itu sebenarnya adalah ini ya, 5 dikurangi dengan suku sebelumnya. Ini ya, jadi 5 dikurangi dengan suku sebelumnya, atau juga bisa dengan cara mengurangi 7 dikurangi dengan 5. Ya, itu adalah beda atau selisih. Ya, jadi 3, 5, 7, 9 dan seterusnya itu adalah merupakan contoh dari barisan aritmetika. Kenapa? Karena beda antara dua sukunya itu tetap atau sama atau konstan. Ya, ini namanya barisan aritmetika. Baik, kita lanjutkan untuk contoh berikutnya. Ada barisan bilangan 2, 5, 8, dan 11. Coba kita perhatikan bagaimana beda atau selisihnya. 2 dan 5 itu bedanya adalah 3. 5 dan 8 bedanya juga 3. 8 dan 11 bedanya juga 3. Maka barisan ini merupakan barisan aritmetika. Dari barisan ini bisa kita peroleh bahwa suku pertamanya atau biasanya disebutkan dengan A itu adalah 2. Ini adalah suku pertamanya. Kemudian selisihnya atau bedanya adalah 3. Ya, 3. Cara mencari bedanya tadi ingat ya, yaitu dua suku yang berurutan dikurangi. Ini 5 dikurangi dengan 2. Ingat, ini jangan sampai terbalik ya. Oke, seperti itu ya. Jadi 2, 5, 8, 11 merupakan contoh barisan aritmetika. Baik, kita lanjutkan contoh selanjutnya. Ada barisan bilangan 15, 20, 25, dan 30 dan seterusnya. Nah, coba perhatikan bedanya atau selisihnya. 15 ke 20 itu selisihnya 5. 20 ke 25 selisihnya 5. 25 ke 30 juga selisihnya 5. Maka ini merupakan barisan aritmetika. Nah, kemudian bisa kita peroleh suku pertamanya atau A-nya adalah 15. Ini suku pertama dari barisan aritmetika itu. Kemudian bedanya atau selisihnya itu adalah 5 ya, diperoleh dari 20 dikurangi dengan 15. Oke ya. Ini 15, 20, 25, 30 dan seterusnya merupakan contoh barisan aritmetika. Oke, kita lanjutkan. Ada barisan 100, 80, 60, 40 dan seterusnya. Coba kita cari atau selisihnya, bedanya berapa? 100 ke 80 itu adalah min 20 ya. Kemudian 80 ke 60 itu adalah juga min 20.
60 ke 40 juga min 20. Karena bedanya atau selisihnya itu sama, yaitu min 20, maka ini juga merupakan contoh dari barisan aritmetika. Jadi yang perlu kalian ketahui bahwa beda itu tidak harus positif, bisa juga negatif ya. Seperti itu ya, ingat itu. Baik, dari barisan aritmetika ini bisa kita peroleh bahwa suku pertamanya adalah 100. Kemudian untuk bedanya atau selisihnya adalah min 20. Diperoleh dari 80 dikurangi 100 gitu ya, untuk beda atau selisihnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini yang contoh yang bukan barisan aritmetika. Berarti kan ada 6, 11, 12, 16. Kita cari coba bedanya. Ternyata bedanya ini 5, ini bedanya 1, ini bedanya 4. Maka ini karena tidak sama bedanya, maka ini bukan merupakan barisan aritmetika. Oke, kita lanjutkan lagi. Contoh yang bukan barisan aritmetika. Misalkan 3, 9, 17, 20. Nah, ini kalau kita cari bedanya, ternyata ini bedanya 6, bedanya 8, dan bedanya 3. Maka ini juga bukan merupakan barisan dari barisan aritmetika. Oke. Selanjutnya. Nah, untuk menentukan suku ke n ya, barisan aritmetika itu ya, misalkan kalau ada barisan aritmetika ini ya, ada barisan pertama atau biasanya juga ditulis dengan U1 ya. U1 itu maksudnya suku pertama gitu ya. Juga U2, suku keduanya, U3, suku ketiganya, U4, suku keempatnya, sampai titik-titik sampai UN. UN tuh sampai nanti suku ke N gitu ya. Jadi kan barisan bilangan ada beberapa angka ya, beberapa bilangan ya. Nah, gitu. Oke, itu dirumuskan dengan, jadi kalau misalkan kita diketahui kayak seperti tadi, misalkan ada bilangan 2, kemudian 4, kemudian 6, kemudian 8, dan seterusnya. Nah, kira-kira berapa kalau ini kan suku pertama ya, ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga ya, suku keempat ya. Kira-kira berapa nanti kalau suku ke 100 ya, berapa suku 100? Nah, kita mencarinya ini itu dengan menggunakan rumus ini, UN suku ke N. N ini bisa suku ke 100, suku ke 200, suku ke 500 ya. Hanya kita ganti dengan ini nanti, belahan ini gitu ya. Maka nanti menggunakan rumus ini, yaitu suku ke N atau UN itu adalah A itu suku pertama ya. Kemudian N-nya itu adalah tadi suku yang banyak, suku yang dicari, N dikurangi 1 dikalikan dengan bedanya atau selisihnya ya. Ini rumus yang digunakan untuk mencari suku ke N dari barisan aritmetika. Oke, itu ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang deret aritmetika. Nah, apa itu deret aritmetika? Baik, suatu deret yang diperoleh dari menjumlahkan suku-suku pada barisan aritmetika disebut deret aritmetika. Jadi masih ada kaitannya dengan barisan aritmetika. Nah, coba perhatikan, ini ada barisan bilangan. Coba kita lihat bedanya. Nah, ternyata bedanya sama kan? 4 ya. Maka ini merupakan barisan aritmetika. Nah, perhatikan juga ini ada penjumlahan. Nah, sampai tak terhingga atau beberapa bilangan berikutnya. Nah, ini adalah merupakan contoh dari deret ya, di barisan bilangan atau barisan aritmetika yang dijumlahkan itu dinamakan deret ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi kenapa? Karena tadi kita tahu bahwa ini ternyata bedanya itu sama, maka ini merupakan barisan aritmetika. Nah,
barisan aritmatika yang dijumlahkan itulah dinamakan deret aritmatika. Oke. Sehingga untuk menentukan jumlah n suku pertama, ya, deret aritmatika itu menggunakan rumus, ya. Jadi kalau suku-suku barisan aritmatika tadi itu dijumlahkan dari suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga tambah suku keempat sampai pada suku ke n, ya, maka nanti yang rumus yang digunakan itu adalah ini, ya, n per 2. Jadi misalkan ada kita punya tadi, ya, 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah terus misalkan, ya, sampai misalkan nanti ditambah sampai 100 suku, ya kan, sampai 100 suku, maka menggunakan rumus ini SN. SN itu adalah jumlah, ya, S itu jumlah, N-nya nanti tergantung banyaknya suku yang dijumlahkan, ya. Kalau ada 100 suku, ya berarti nanti S 100, maka di sini 100 dibagi 2, ya, kemudian dikali dengan 2 kali suku pertama ditambah, ya, ditambah N. N-nya tadi suku yang dijumlahkan, N kurangi 1 dikali dengan beda. Ini yang rumus yang digunakan. Selain ini juga ada rumus yang lain, yaitu SN, ya, jumlah dari suku beberapa suku sampai ke N tadi itu rumusnya adalah N per 2, ya, N-nya dari ini diambilnya dikali UN, suku terakhir ditambah suku pertama. UN-nya adalah suku yang dicari tadi, yang suku terakhirnya ditambah dengan suku pertamanya. Nah, itu, ya, jadi keterangannya ini, ya. Jadi A suku pertama, B itu adalah beda, terus selisihnya SN-nya adalah jumlah N suku pertama. Ini rumus yang digunakan untuk mencari jumlah dari deret atau deret aritmatika, itu menggunakan rumus ini. Ada 2 yang bisa digunakan. Oke, kita lanjutkan ke contoh barisan aritmatika. Baik, misalkan ada contoh soal Budi menjual dagangannya di online shop. Bulan pertama jualannya laku sebanyak 3 barang, bulan kedua laku 7 barang, begitu juga pada bulan ketiga dan seterusnya. Jumlah kenaikannya rata-rata tetap. Berapakah banyak barang yang laku terjual pada bulan ke-20? Oke, coba perhatikan di sini, kita bisa mengetahui, ya, bulan pertama, ya, jualannya laku sebanyak 3 barang, ya, maka ini bisa kita tulis bahwa 3 barang ini karena bulan pertama itu sama saja dengan suku pertamanya, jadi A-nya adalah 3. Kemudian pada bulan kedua laku 7 barang, ini bulan keduanya laku 7 barang. Nah, begitu juga pada bulan ketiga dan seterusnya, jumlah kenaikannya tetap. Nah, karena di sini kenaikannya itu rata-rata tetap, artinya kan ini bisa kita artikan ini merupakan barisan aritmatika karena jumlah kenaikannya itu tetap, seperti itu. Maka bisa kita tentukan cari bedanya, yaitu ini 7 ini, ya, jumlah barang yang laku pada bulan kedua ini dikurangi jumlah barang yang laku pada bulan pertama, yaitu 3, ya. Jadi 7 kurangi 3 yaitu 4. Ini bedanya adalah, atau selisihnya adalah 4. Nah, kemudian, berapakah banyak barang yang laku terjual pada bulan ke-20? Ya, banyak barang yang laku terjual pada bulan ke-20. Bulan ke-20 berarti sama saja diminta mencari suku ke-20-nya atau U20-nya, ya. Karena kita tahu tadi, ya, penjualannya itu naik setiap bulannya. Maka kalau diprediksi itu naiknya tetap,
tiap bulan berapa jumlah barang yang terjual pada bulan ke-20, yaitu sama aja kita mencari suku ke-20 nya atau U20. Maka kita menggunakan rumus yang tadi ya, UN sama dengan suku pertama ditambah N dikurangi 1 kali beda. U20 maka kita ganti aja, N nya 20, U20 sama dengan suku pertamanya kita dapat 3, N nya kita ambil ya 20, 1 ya, dikurangi 1, bedanya ini adalah 4, maka dikalikan dengan 4. Kemudian ini kita sederhanakan, 3 tambah 20 kurangi 1 itu 19 kalikan 4 ya, kita kalikan ini, jadi 19 kali 4 itu 76, maka 3 tambah 76, 3 tambah 76 itu adalah 79. Jadi suku ke-20 nya atau banyaknya barang yang laku terjual pada bulan ke-20 adalah sebanyak 79. Itu seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Fatimah menabung di sebuah bank swasta tiap bulan sekali. Jika pada bulan pertama ia menabung sebesar 40.000, bulan kedua 70.000, begitu juga pada bulan ketiga dan seterusnya dengan selisih tetap. Berapakah uang yang ditabung Fatimah pada bulan ke-14? Nah, ini karena ada kata-kata di sini tadi ya, selisihnya tetap, maka ini ya pasti merupakan barisan aritmetika. Baik, maka A-nya adalah berapa? Ini diketahui pada bulan pertama. Nah, bulan pertama ini bisa kita simpulkan bahwa ini adalah sebagai A-nya. Ya, berarti A-nya 40.000. Bulan kedua 70.000 ya. Begitu juga pada bulan ketiga dan seterusnya ya. Maka ini bisa kita cari bedanya, yaitu dengan cara kita mengurangkan 70.000 dikurangi 40.000, yaitu 30.000. Oke. Berapakah uang yang ditabung Fatimah pada bulan ke-14? Ya. Yang ditabung Fatimah pada bulan ke-14, karena Fatimah menabungnya tiap bulan. Karena Fatimah menabungnya tiap bulan, maka ini sama saja kita mencari suku ke-14 ya, karena ini pada bulan ke-14. Oke, kita menggunakan rumus yang tadi ya, UN sama dengan suku pertama ditambah N dikurangi 1 kali beda. Oke, suku pertamanya adalah 40.000 ditambah N nya adalah 14 dikurangi 1 dikalikan bedanya adalah 30.000. Oke, kemudian kita sederhanakan, ini 14 kurangi 1 nya menjadi 13 ya. Jadi 40.000 tambah 13 kali 30.000. Kita kalikan 13 kali 30.000 itu 390 ditambahkan dengan 40.000. Nah, sini adalah 430.000. Jadi uang yang ditabung Fatimah pada bulan ke-14 adalah 430.000. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ya, sekarang contoh deret aritmetika. Hasil produksi video yang dibuat oleh siswa-siswa SMK jurusan multimedia pada bulan pertama menghasilkan 40 video. Setiap bulan berikutnya hasil produksi meningkat sebanyak 10 video, sehingga membentuk deret aritmetika. Banyak hasil produksi selama 6 bulan pertama adalah, jadi kalian perhatikan bahwa ini kata kuncinya adalah ini ya, bulan pertama itu menghasilkan 40 video. Jadi kan bisa kita tulis ya, 40 itu ada sebagai suku pertamanya atau A-nya 40. Setiap bulan berikutnya hasil produksi meningkat sebanyak setiap, ini kata kuncinya lagi, setiap bulan. Nah, berarti tiap bulan itu meningkat gitu ya. Hasil produksi meningkat sebanyak, nah tiap bulan sebanyak ini 10 video. Jadi tiap bulan itu 10 video, maka bulan kedua 10 video nambahnya, bulan ketiga juga nambah 10 video. Nah, seperti itu tetap ya, sehingga bentuk deret aritmetika. Ini ada kata deret aritmetika, sudah pasti ya ini ya. Banyak hasil produksi selama 6 bulan. Nah,
Oke, berarti kita bisa menentukan bedanya ya, yaitu 10 ya. Oke, sekarang ini karena deret jelas ya, kita pasti nanti S6. Nah, bisa juga kita bisa lihat dari kata-katanya nih, kalimatnya banyak hasil produksi. Artinya kalau hasil produksi kan berarti jumlah semuanya kan. Hasil produksi selama 6 bulan, berarti kan dari mulai bulan pertama sampai bulan ke-6 itu jumlah produksinya berapa. Nah, maka ini sama aja dengan mencari jumlahnya atau S-nya, jumlah 6 bulan, atau kalau dalam deret itu 6 suku ya, jumlah 6 suku. Oke, maka kita gunakan rumus yang ini. Sn sama dengan N/2 dikalikan 2A, 2 kali suku pertama, ditambah dengan N-1 dikalikan dengan bedanya. Oke, kita masukkan untuk N-nya ya. N-nya adalah 6 ya, karena 6 bulan tadi ya. Maka 6 dibagi 2, A-nya dikalikan dengan ini, A-nya suku pertamanya itu 40, maka 2 kali 40 ditambah 6 nih ya, N-nya 6 dikurangi 1 dikalikan dengan bedanya 10. Kita sederhanakan ini, 6 sama 2 dicoret, dibagi ya, jadi 3, 2 kali 40 80, 6 kurangi 1 itu 5, kalikan 10. Oke, kemudian kita kalikan ini 5 kali 10 itu 50 ya, ditambah dapat 80 ya, 80 ditambah 50 adalah 130, kalikan dengan 3, hasilnya adalah 390. Maka hasil jumlah atau hasil produksi selama 6 bulan pertama sebanyak 390. Oke, kita lanjutkan ya. Contoh masih deret aritmatika. Dalam ruang sidang terdapat 15 baris kursi. Baris paling depan terdapat 23 kursi, baris berikutnya 2 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Jumlah kursi dalam ruangan sidang tersebut adalah ya, jadi di sini kata kuncinya adalah ya, coba kita perhatikan. Jadi ada 15 baris ya, 15 baris kursi. Baris paling depan terdapat 23 kursi, artinya ini berarti sebagai ya, karena terdepan paling depan ya, paling depan itu berarti ini adalah suku pertamanya yaitu 23. Kemudian baris berikutnya 2 kursi lebih banyak dari baris depannya, artinya kan kalau baris pertamanya 23, karena ini nambah 2 kursi lebih banyak, maka baris keduanya otomatis kan tinggal nambahkan 2 dari 23, 25 kan jadinya, maka bedanya adalah 2. Baik, maka kita tahu ya sudah, suku pertamanya 23, bedanya 2. Selanjutnya jumlah kursi dalam ruangan sidang tersebut. Nah, maka karena jumlah kursi ya, maka kita mencari jumlah ya. Ya, jumlah. Kenapa 15? Karena tadi ada 15 baris ya kan. Jumlah kursi dalam ruangan sidang. Jadi di dalam ruangan sidang itu ada 15 baris. Kalau ditanyakan jumlah kursi dalam ruangan sidang, artinya itu jumlah semuanya dari 15 baris. Nah, S15. Oke, sehingga kita gunakan rumus yang ini ya, S15 N/2 kali 2 kali suku pertama ditambah N kurangi 1 dikalikan dengan beda. Kemudian menjadi N-nya kita ganti 15/2 dikalikan 2 kali 23 ya, karena A-nya tadi 23 ya. Kemudian ditambah dengan 15 kurangi 1 ya, 15 dari sini dikalikan dengan 2. Selanjutnya 15 dibagi 2, karena tidak bisa kita tidak usah bagi dulu, kita kalikan dulu nih ya, yang kita sederhanakan dulu. Ini 14 ya, kalikan 2. Ini 46, kemudian kita kalikan 14 kalikan 2 itu menjadi 28 tambah 46, hasilnya adalah 15/2 kali 74 ini tambahkan. Nah, ini baru kita sederhanakan ya, hasilnya adalah 15 kali 37 yaitu 555. Itu ya untuk jumlah kursi yang ada dalam ruangan sidang tersebut sebanyak ini. Baik,
Untuk selanjutnya ini sebagai latihan untuk kalian, silahkan kalian kerjakan beberapa soal ini, ada 4 soal. Silahkan dikerjakan untuk latihan dan untuk memperjelas pengetahuan kalian terkait dengan barisan dan deret aritmetika. Baik, demikian untuk pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa untuk kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.